Nah di situ saya sadar, oh mungkin nih udah waktunya saya meninggal. Udah berasa, nah dari sini udah bisa gerak, udah bisa gerak. Sampai ke sini rasa sakit, sampai ke tenggorokan sini. Plak, baru saya keluar. Nah keluar itu, dan di samping saya sudah ada yang wajahnya bersih itu, dan saya yakin itu Ijroil itu. Saya yakin di hati itu Ijroil. Itu kayak gimana wujudnya? Udah kalau ngebayangin wujudnya gimana ya, soalnya dia tuh sampai sekarang saya kebayang wajahnya, tapi bersihnya tuh bercahaya, nggak bisa, kalau di tengah-tengah itu juga kayak siapa atau apa nggak bisa bilang, nggak bisa apa-apa gitu. Nah dari situ hanya kan bisa ngelihat, kalau udah begitu pasti ngelihat jasad sendiri kayak Miraga Sukma gitu, kayak ajian Miraga Sukma keluar bisa ngelihat jasad sendiri. Akhirnya saya minta maaf di situ ke semuanya, ke orang tua saya, ke teman-teman saya, besok tinggal mayitnya gitu. Sempat bilang begitu? Iya, tapi nggak bilang ke itu, kan udah keluar. Besok cuman dengan batin aja, berarti kan kayak dengan batin, padahal kan asli udah keluar. Cuman minta maaf ke mama, ke bapak, ke semuanya minta maaf saya tuh. Besok tinggal mayitnya saya tuh. Gitu, akhirnya dari situ, nah tahu-tahu saya ada di satu tempat. Kenyataan di sana tuh di alam kubur ya, bukan alam akhirat. Alam akhirat belum terjadi, kan harus kiamat besar dulu. Di alam kubur seperti itu yang saya lihat. Nah sekarang berlanjut ke tempat yang penyiksaan itu. Itu ke tempat penyiksaan, hanya dibawa ke tempat penyiksaan. Kalau kita di sini ke kantor polisi lah, di sana pun ada tempat khusus penyiksaan itu. Nah itu ketika masuknya pun itu, kalau kita di sini tiang bendera berjejer. Di sana orang yang digantung, pada digantung kanan kiri itu. Cuma tolongin, bisanya cuma seperti itu. Dan itu apa? Itu para ulama yang saya lihat tuh. Tuh para ulama, ada yang pendeta. Nah, demi Allah tuh saya ini yang saya lihat tuh seperti itu. Ternyata apa? Ini yang suka yang saling menjelekkan, ini saling menjelekkan yang ini saling, makanya kalau betul-betul kita seorang yang beragama jangan saling menjelekkan. Sebenarnya jangan seperti itu, udah lurus saling menghormati. Ternyata di sana pun begitu saya lihat. Ada yang merasa dirinya benar, semuanya. Kalau kita mau masuk ke Polda itu kan bendera, itu benderanya itu tuh digantung. Nah ketika masuk ke satu tempat itu jeruji besinya ada, cuman si tempat penyiksaannya itu sampai jauh, mata memandang tuh nggak tahu ujungnya di mana. Tuh lahar semua, persis seperti lahar lah, ngegoplak seperti itu. Panas banget itu, Pak? Oh, bukan panas lagi, itu mah satu cemplungin aja langsung habis, tinggal tengkorak. Ada yang dicemplungin? Bukan ada lagi, banyak, makanya saya paling nggak kuat di situ, teriak semua. Jadi orang nongol di dalam api lahar itu pada nongol tuh, yang pada minta tolong, makanya saya tuh nggak kuat tuh di situ. Kalau nggak kuat ditahan aja. Nah inilah tempat penyiksaan orang-orang yang suka membangkang Allah. Itu jauhnya. Di sini mah enak penjara di sini. Walaupun besi juga pakai keramik, masih duduk santai. Di sana boro-boro enak makan, enak tidur juga nggak bisa. Di sini masih enak makan, enak tidur. Makanya walaupun di penjara di sini, kalau masih makan masih enak, tidur masih nyenyak, itu masih surga itu. Jangan banyak mengeluh, itu masih surga. Nah di sana boro-boro bisa makan, boro-boro bisa minum, orang dicemplungin di persis lahar itu. Jadi udah dicemplungin, terus bagaimana? Udah pada itu aja banyak, pada teriak. Ada yang angkat tangannya jadi kulit lagi, turun lagi, tulang lagi. Angkat tangannya jadi tulang lagi. Udah nggak berbentuk kalau udah masuk ke situ. Jeritan semua? Iya, itu jeritan kalau dibayangin ya. Kalau di dunia ini ada satu orang yang menjerit aja, pasti sekampung keluar, pingin nolongin ya. Di sana mau nolonginnya gimana? Dan di sana yang jeritan itu, bayangkan aja kalau misalnya orang disiksa, misalkan ada yang begal masuk atau maling, kemudian yang si punya rumahnya ditembak atau digorok oleh si begal tersebut, kan pasti dia meminta tolong tuh. Kejeritan pasti kita akan lari tuh untuk nolongin. Jeritannya itu kan pasti merasa teriris hati kita untuk bangkit, untuk menolong kan. Itu baru satu orang, di sono ribuan jutaan seperti itu. Ini gimana mau nolongnya coba? Kan bingung nolongnya juga. Nah akhirnya tuh di situ
ketika mau lihat besinya juga gitu, mulai kuplak gitu. Nah ada yang manggil, jubah doang tapi nggak ada ininya. Saya yakin itu ya yang para malaikat itu, karena beda dedegannya juga itu. Ahmad, ada kiriman. Wah, naik tuh, tahu-tahu naik ke nama Ahmad tuh. Biasa lagi, jadi pas sudah keluar dari api itu, biasa lagi berkulit, bertulang, berdaging, terus dibawa ke tempat itunya, ke tempat. Kalau kita mah ada mejanya gitu ya, dibawa, dikasih makan, dikasih minum, pakaiannya dikasih, yang baru-baru dikasih. Tahu nggak itu apa? Al-Fatihah. Yang suka ngirim Al-Fatihah itu di sana berubah jadi makanan, minuman, pakaiannya. Di sana itu makanya sering-sering baca Al-Fatihah ke orang tua. Jangan dengerin yang wah nggak nyampe, nggak usah dengerin. Saya lihat sendiri nyampe. Tapi yang betul-betul Islamnya itu betul-betul. Kalau yang musyrik itu nggak bisa. Musiknya gimana? Musyrik. Iya, musik tuh gimana? Suka memperduakan Allah, mempersekutukan Allah. Jadi mengakui seperti muja-muja. Itu musyrik namanya. Atau belajar ilmu sihir.